kursi dan mungkin bisa masuk lewat kamera, memberikan secara yang memberikan secara online terlihat di situ. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat persembahan ini Tuhan, bahwa kami Tuhan taruh di setiap hati kami, bahwa kami mau teguhkan apa yang Engkau taruh di setiap hati kami, dan mau membawa persembahan kami supaya lewat keuangan kami ada banyak orang dijangkau, ada banyak orang yang dipulihkan lewat keuangan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau teguhkan lagi di setiap hati kami bahwa kehidupan kami yang kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kita akan membaca visi gereja kita, mentransformasi orang-orang untuk memberkati Bali, menanam gereja untuk mentransformasi bangsa-bangsa, dan lanjut, dan misi mengalami hadirat Tuhan, membuka hati kita dan membagikan apa yang kita alami kepada orang lain. Ya, ada live group di Kamis ini. Kita akan belajar bersama dengan metode yang baru, dan saya sangat bersemangat untuk itu teman-teman, karena ada satu pengertian yang kemarin waktu kami belajar. Kita bisa mengerti seluruh isi Alkitab itu lewat cerita-cerita itu, dan waktu saya pulang ke rumah, saya coba merenungkan cara itu. Wah, ini sangat mempermudah kita, saudara. Jadi ayo teman-teman, kita belajar bersama bagaimana kita mengenal Tuhan kita yang hebat ini. Lanjut, dibutuhkan volunteer. Jadi teman-teman yang punya kemampuan, kelebihan, boleh ambil bagian dalam itu dan mulai melayani Tuhan. Ada pendaftaran ya, sekolah transformasi. Teman-teman, saya juga lulusan sekolah transformasi yang membawa saya punya banyak pengertian tentang kebenaran Tuhan. Ayo teman-teman, kita belajar supaya kita bisa mengenal Tuhan kita dengan benar, bukan sekedar baik saja, tapi benar ya. Dengan semangat dan dorongan yang sangat kuat dari diri kita. Itu yang paling penting. Lanjut. Kita ada acara di hari kemerdekaan mungkin. Sebentar sore, teman-teman yang mau buat partisipasi, kita mau bawa semangat kita untuk bangsa kita bisa datang di pantai ya, di Pantai Sanur, di jam di jam 4. Kita bisa datang dan mendukung acara itu, dan supaya benar-benar kita berdiri, kita bersemangat dan berjuang ya. Iya. Lanjut. Sekarang kita mau undang saudara. Sorry, maaf. Kita bisa say hello satu dengan yang lain. Kasih tos kiri kanan. Maaf. Dan saya mau mengundang saudara saya yang hebat ini mentransformasi kita dengan firman Tuhan. Silakan Pak Nathan.
Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Oke, hampir hari merdeka. Luar biasa. Oke, sebelum mulai mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak harus membantu firman-Mu, tapi firman-Mu berkata langsung kepada hati kami. Dan firman-Mu sudah penuh dengan kuasa. Jadi kami minta Tuhan berkata hari ini melalui firman-Mu. Tolong membuka telinga kami, jadi kami bisa mendengar suara-Mu, dan kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, setiap minggu kita mulai khotbah dengan apa yang kita percaya di sini di All People's Sanur. Jadi hari ini saya mau pakai 3 pohon untuk menjelaskannya. Ini analogi yang sederhana dan mudah diingat supaya bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi bisa lihat dengan slides pohon pertama. Pohon pertama ada di Taman Eden. Baik. Saat dunia diciptakan, Tuhan simpan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama Dia di dalam taman itu, supaya mereka bisa hidup bersama Dia dan merawat taman itu. Mereka bebas makan dari setiap pohon kecuali satu. Namun mereka memilih untuk memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Mereka makan buah dari pohon itu dan tidak menaati Tuhan. Karena itu, mereka tidak dapat lagi hidup selamanya bersama Tuhan dan kematian masuk ke dalam dunia. Sejak momen itu, kita semua juga membuat pilihan yang sama seperti itu. Kita semua tidak menaati Tuhan. Tetapi ada satu orang yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus. Tuhan mengutus Yesus untuk menjalani kehidupan yang sempurna. Kemudian Yesus menerima hukuman yang seharusnya kita terima dengan mati sebagai penggantian kita di pohon yang kedua, yaitu kayu salib. Tetapi pada hari ketiga Dia bangkit dan menggalakkan kematian. Ketika kita bertobat dan memilih untuk mengikuti Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, Dia memberikan kepada kita hidup yang baru, yang dibebaskan dari dosa. Suatu hari nanti kita akan hidup bersama Tuhan selamanya di taman yang baru. Di sana ada pohon ketiga, pohon kehidupan. Setiap orang yang makan dari pohon ini akan hidup selamanya bersama Tuhan. Dan juga kita bisa mulai mengalami hubungan itu dengan Yesus sekarang. Orang-orang dari setiap suku dan bangsa diundang untuk percaya kepada Yesus dan menerima hidup yang kekal bersama Tuhan. Dari semua itu, kita tahu bahwa Yesus memberikan identitas yang baru kepada kita. Nah, Rasul Paulus menulis tentang identitas baru ini dalam kitab Efesus. 3 pasal pertama dalam kitab Efesus menjelaskan kehidupan baru kita di dalam Yesus. Kemudian 3 pasal terakhir, pasal 4 sampai 6, menjelaskan bagaimana kita seharusnya menjalani hidup setelah memiliki identitas baru itu. Hari ini kita akan melihat 3 contoh dari Efesus pasal 5 dan pasal 6. Ketika Paulus mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain. Nah, 400 tahun sebelum Paulus menulis surat ini, ada seorang filsuf Yunani terkenal bernama
Aristoteles. Dalam pengajarannya, dia kategorikan keluarga menjadi 3 hubungan utama. Pertama, hubungan antara suami dan istri. Kedua, hubungan antara ayah dan anak-anaknya. Dan ketiga, hubungan antara Tuhan dan hambanya. Selama ratusan tahun setelah itu, ketika orang mengajarkan tentang kehidupan dalam keluarga, mereka biasanya berfokus pada 3 hubungan tersebut. Dan dalam kitab Efesus, Paulus juga berfokus pada 3 hubungan yang sama. Mari kita baca perkataan Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat 9. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala atas istrinya, sama seperti Kristus pun menjadi kepala atas jemaat, dan ia sendirilah juga Raja Penyelamat bagi jemaat yang menjadi tubuhnya. Sama seperti jemaat juga tunduk kepada Kristus, begitu pun dalam segala hal istri harus tunduk kepada suami. Suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat, serta mengorbankan dirinya untuk jemaat itu. Kristus melakukan itu supaya dia dapat membersihkan jemaat itu dengan ajarannya dan melalui air baptisan, supaya kemudian dia dapat menyerahkannya kepada Allah. Dengan demikian, Kristus membuat jemaat itu berdiri dengan agung dan murni di hadapannya, tanpa ada cacat atau celah apapun. Begitulah juga, suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Orang yang mengasihi istrinya berarti dia mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, dia memelihara dan menjaganya seperti Kristus juga memelihara jemaatnya. Kita tahu itu karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dalam Alkitab tertulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu. Ayat tersebut mengandung arti yang dalam, dan saya kaitkan itu dengan hubungan antara Kristus dan jemaat. Tetapi ayat tersebut ada hubungannya juga dengan kalian. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri, dan hendaklah setiap istri berusaha untuk menghormati suaminya. Anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Saudara-saudara yang menjadi hamba, turutlah perintah Tuhanmu yang di dunia ini. Lakukanlah itu dengan perasaan hormat dan patuh serta dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kalian lakukan kepada Kristus sendiri. Janganlah berlaku demikian hanya pada waktu kalian diawasi, hanya untuk mendapat pujian manusia, tetapi hendaklah kalian melakukannya sebagai hamba Kristus yang sedang menuruti kemauan Allah dengan sepenuh hati. Pekerjaan yang kalian lakukan sebagai hamba itu, hendaklah kalian kerjakan dengan hati yang gembira, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa setiap orang, baik hamba manusia, orang merdeka, akan menerima balasan dari Tuhan untuk hal-hal baik yang dilakukannya. Saudara-saudara yang menjadi Tuhan, hendaklah kalian bersikap begitu juga terhadap hamba-hambamu. Jangan lagi memakai ancaman. Ingat bahwa kalian dan
hamba-hambamu itu sama-sama mempunyai satu majikan, yaitu Tuhan yang di surga. Ia tidak memandang muka. Oke, itu agak panjang ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Aristoteles dan guru-guru lainnya mengajarkan tentang tiga hubungan ini ya. Mereka mengajarkan orang-orang dari budaya yang sama dengan orang-orang yang menerima surat Paulus. Jadi, menurut saya akan sangat membantu kalau kita membandingkan budaya mereka dengan cara hidup yang diajarkan oleh Paulus. Pertama, guru-guru lain biasanya hanya berbicara kepada laki-laki pada zaman itu. Tetapi Paulus berbicara kepada semua anggota keluarga. Dan dia berbicara kepada istri sebelum suami. Kemudian anak-anak sebelum orang tua. Dan hamba sebelum tuannya. Ketika Paulus menyebutkan istri, anak, dan hamba sebelum laki-laki, dia memberi perhatian kepada mereka yang tidak terlalu dihargai oleh budaya pada zaman itu. Dan dia menunjukkan bahwa mereka juga penting dan berharga. Kedua, guru-guru lain dari zaman itu hanya mengajarkan bagaimana seorang laki-laki harus menguasai istri, anak-anak, dan para hambanya. Mereka tidak mengajarkan bagaimana dia harus mengasihi mereka. Pada zaman itu biasa untuk mengajarkan suami bagaimana membuat istri tunduk kepadanya. Tetapi tidak bagaimana dia harus berkorban diri sendiri bagi istrinya. Sebaliknya, Paulus tidak mengajarkan laki-laki bagaimana menguasai mereka. Paulus mengajarkan laki-laki bagaimana mengasihi istrinya, mendidik anak-anaknya dengan disiplin tanpa membuat mereka marah, dan melayani para hambanya. Selain itu, perjanjian pernikahan pada zaman itu dapat memberikan seorang laki-laki kuasa yang sangat besar atas kehidupan orang-orang di dalam rumahnya. Bahkan dalam hal hidup dan mati. Misalnya, salah satu guru pada zaman itu berkata, jika istrimu tidak mengikuti arah tanganmu, singkirkanlah dia. Tetapi, Paulus menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh menggunakan otoritasnya untuk memenuhi keinginan dia sendiri. Sebaliknya, suami itu, seharusnya menggunakan posisinya untuk kebaikan keluarga dan membantu mereka bertumbuh. Perempuan pada zaman itu memiliki kebebasan yang terbatas dan harus tetap berada di bawah otoritas laki-laki, terutama ketika di publik. Jadi perintah agar istri tunduk kepada suaminya sama sekali tidak mengejutkan bagi pembaca surat ini pada zaman itu. Tetapi perintah agar suami mengasihi istrinya pasti jauh lebih mengejutkan mereka. Jadi mari kita mulai dengan suami. Lalu nanti kita kembali membahas tentang istri. Bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya? Dari pasal ini ada dua cara. Yang pertama, seperti Yesus mengasihi jemaat. Yang kedua, seperti seorang mengasihi dirinya sendiri. Jadi bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya? Yesus menyerahkan hidupnya bagi jemaat. Jadi seorang suami juga harus rela menyerahkan hidupnya bagi istrinya. Artinya, dia utamakan kebutuhan istrinya daripada kebutuhannya sendiri. Ketika suami mengikuti teladan Yesus, dia memberikan waktunya untuk istrinya. Jadi meskipun dia ingin bersantai sendiri, dia memilih meluangkan waktu untuk mendengarkan istrinya. Atau contoh lain, suami membantu membersihkan rumah setelah menjalani hari yang panjang.
atau bangun pagi untuk mengurus anak-anak supaya istrinya bisa mendapat istirahat yang dia butuhkan, atau suami menggunakan uangnya untuk kebaikan istrinya dengan mendahulukan kebutuhan dan keinginan istrinya daripada keinginannya sendiri. Dalam contoh lain, suami pastikan istrinya juga dihargai, bukan ambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Dia tidak memandang perempuan lain dengan hawa nafsu, tetapi hanya mencari kepuasan dalam hubungan dengan istrinya. Dan ketika suami dan istri berbicara, suami memberikan perhatian penuh kepada istrinya. Dia bertanya dan mendengarkan, bukan terus berbicara atau potong pembicaraannya. Dia memilih untuk mengampuni istrinya daripada bertengkar sampai menang. Suami seperti itu utamakan istrinya, selalu mendahulukan istrinya daripada dirinya sendiri. Saya tidak begitu, belum begitu. Mungkin ada suami di sini juga belum begitu, tapi kalau kita melihat teladan Yesus, itu ke arah kami. Oke, kedua, bagaimana seorang mengasihi tubuhnya sendiri? Dia memelihara dan menjaga tubuhnya sama seperti Yesus memelihara jemaat. Demikian juga dia memperhatikan dan memenuhi kebutuhan tubuhnya. Seharusnya suami melakukan sama kepada istrinya. Ada beberapa contoh lagi. Secara keuangan, kalau keluarga tidak memiliki cukup uang, suami bertanggung jawab untuk bekerja, menafkahi keluarganya, dan berdoa supaya Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Atau secara mental dan emosional, kalau istri sedang merasa putus asa, tertekan atau kewalahan, suami harus menguatkan dia, menghibur dia, dan berdoa untuknya. Secara rohani, kalau istri merasa jauh dari Tuhan atau sedang memiliki pertanyaan dan keraguan tentang imannya, suami harus sungguh-sungguh berdoa untuknya dan bersama-sama mencari Yesus. Secara sosial, kalau istri sedang ada konflik atau masalah dengan teman-temannya, suami harus mendukungnya. Mungkin suami tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi suami bisa mendengarkan dan berdoa bersamanya. Saya sudah mengatakan dalam setiap contoh, dan saya akan mengatakan itu sekali lagi. Doakan istrimu. Oke, ada banyak tentang suami ya. Sekarang mari kita berbicara tentang istri. Apa artinya bahwa istri harus tunduk kepada suaminya? Pertama, sebelum kita lanjut, saya mau menjelaskan sedikit tentang ayat ini dalam bahasa Yunani. Oke? Dalam bahasa Yunani, sebenarnya tidak ada kata kerja dalam ayat 22. Kata kerja tunduk tidak ada di sana. Tetapi, hal seperti ini sangat normal dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani bisa mengambil kata kerja dari kalimat sebelumnya. Dan ketika ini terjadi, kedua ayat tersebut tidak bisa dipisahkan. Ini seolah-olah Paulus sedang berkata, untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain, istri kepada suamimu juga lakukan itu. Tetapi jangan sampai kita lupa kalimat sebelumnya. Jadi, prinsip utama adalah orang-orang Kristen harus tunduk satu sama lain dalam seluruh jemaat. Ini perintah kepada sebuah jemaat. Penerapan khususnya adalah para istri, ini termasuk tunduk kepada suamimu. Tapi para suami tidak dikecualikan dari perintah umum dalam ayat 21. Kita semua pasti setuju bahwa istri dan suami harus saling mengasihi. Walaupun dalam bagian ini perintah untuk mengasihi
secara khusus diberikan kepada suami. Dengan cara yang sama, istri dan suami juga harus saling tunduk satu sama lain. Tetapi, memang secara khusus, Paulus minta istri untuk tunduk dan suami untuk mengasihi. Dan juga ada bagian-bagian lain dalam Alkitab di mana istri secara langsung diperintahkan untuk tunduk kepada suaminya. Jadi, mari kita memahami sedikit lebih dalam arti kata tunduk. Ada beberapa contoh. Dari kitab Roma pasal 30, dari 13, kitab Roma pasal 13 mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah yang berwenang. Dan juga kitab 1 Petrus ayat pasal 5 mengatakan bahwa orang-orang yang lebih muda harus dengan rendah hati tunduk kepada para penatua. Dan juga kitab Lukas pasal 2 mengatakan bahwa Yesus tunduk kepada orang tuanya di dunia ketika dia masih anak. Dan pengetahuan bahwa Yesus tunduk kepada orang tuanya sangat membantu saya memahami hal ini. Karena itu, kita tahu bahwa orang yang tunduk bukan berarti kurang berharga, kurang pintar, atau kurang pendek. Ketika kita tunduk kepada seseorang yang memiliki otoritas, kita mengakui bahwa Tuhan telah memberikan kepada orang itu tanggung jawab untuk menjaga dan memimpin kita. Kadang-kadang kita mungkin ingin sesuatu berbeda. Bahkan kita mungkin berpikir bahwa ide kita lebih baik. Kita boleh bicara dengan orang itu dan mengajukan pertanyaan, tetapi tunduk berarti bersedia mengikuti arahan pemimpin daripada selalu memaksakan keinginanmu sendiri. Dan ketika seorang suami menggunakan otoritasnya dengan kasih, dia akan minta pendapat, keinginan, dan ide istrinya. Dengan cara ini, suami dan istri sama-sama terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oke, tetapi bagaimana dengan kata kepala dalam ayat 23 dan 24? Ayat 23 berkata, sebab suami adalah kepala atas istrinya, sama seperti Kristus pun menjadi kepala atas jemaat. Yesus disebut kepala 2 kali lagi dalam kitab Efesus. Okay? Dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23, Allah menjadikan Kristus sebagai kepala atau pemimpin atas segala sesuatu untuk kebaikan jemaat. Kemudian dalam Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16, Yesus menjadi kepala atas jemaat dan dia adalah sumber pertumbuhan orang yang percaya. Dan dia memberikan apa yang jemaat butuhkan untuk bertumbuh dalam iman. Jadi, ketika pasal 5 mengatakan bahwa suami adalah kepala atas istrinya, sama seperti Yesus adalah kepala atas jemaat, artinya seorang suami dipanggil untuk memimpin istrinya demi kebaikan istrinya dan membantunya untuk bertumbuh. Suami diberikan otoritas sebagai pemimpin, tetapi dia harus menggunakan otoritas itu untuk kebaikan istrinya dan supaya istrinya dapat bertumbuh dan berkembang. Sama seperti Yesus memimpin dan menggunakan otoritasnya untuk kebaikan jemaat. Kemudian Paulus kasih kesimpulan di ayat terakhir pasal ini. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dan hendaklah setiap istri berusaha untuk menghormati suaminya. Kalau suami mengasihi istrinya, dia harus memutuskan apa yang baik bagi istrinya dan dia harus memperhatikan kebutuhan istrinya.
Dia harus utamakan dia bahkan ketika keputusan itu membawa keadaan menjadi lebih sulit bagi suami. Istri harus menghormati suaminya dan keputusannya selama keputusan itu tidak melawan Yesus. Ketika dia mengikuti keputusan suaminya, dia melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa suaminya membuat keputusan tersebut demi kebaikan dia dan berdasarkan kasih kepadanya. Oke, sekarang mari kita melihat hubungan yang kedua, anak-anak dan orang tua. Sama seperti hubungan istri dan suami, Paulus dulu berkata kepada orang yang memiliki status lebih rendah dalam budaya pada zaman itu. Dengan demikian, Paulus menunjukkan bahwa mereka juga berharga. Tetapi, Paulus tidak menggunakan kata tunduk di sini. Dia mengatakan bahwa anak-anak harus taat kepada orang tua mereka. Alasannya adalah karena itulah yang benar, tepat. Dia juga mengatakan bahwa mereka harus menghormati ayah dan ibu mereka. Dan sebenarnya, saya rasa kita semua bisa setuju dengan hal ini. Tapi yang menarik, perintah ini disertai dengan sebuah janji. Orang yang taat kepada orang tuanya akan hidup bahagia dan panjang umur. Menurut saya, ini berarti bahwa Tuhan akan memberkati orang yang menaati orang tuanya. Dan ketaatan juga mengajarkan seseorang untuk membuat pilihan yang bijaksana daripada hanya melakukan apapun yang dia inginkan. Hikmah ini membuat hidupnya lebih stabil dan membuat dia hidup lebih lama. Perintah berikutnya dikatakan kepada para ayah, tetapi bisa diterapkan kepada para ibu juga. Itu bilang, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak-anak kita harus melakukannya dengan kasih karunia yang sama seperti yang Tuhan tunjukkan ketika Dia mendisiplinkan kita. Jadi supaya kita mendisiplin anak kita dengan benar, kita harus mengerti cara Tuhan mendisiplinkan kita. Alkitab mengingatkan kita bahwa kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Dan ada beberapa prinsip kita bisa belajar dari cara Tuhan mendisiplinkan kita. Yang pertama, berikan banyak kesempatan kepada anak-anak untuk menggalami kasih dan komitmen kita kepada mereka. Yang kedua, berikan arahan yang jelas melalui perkataan kita. Yang ketiga, ketika anak-anak tidak mengikuti kearahan, dengan penuh kasih karunia, membantu mereka memperbaiki perilaku mereka. Tapi tujuan disiplin, ini yang keempat, tujuan disiplin adalah menolong anak-anak kita membangun karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sekedar perilaku yang baik saja. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ini secara praktis tentu akan berbeda dalam setiap keluarga. Tetapi kita semua bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah saya membuat anak saya marah ketika saya memperbaiki perilakunya dengan rasa malu, ancaman, dan penolakan? Atau apakah saya menggunakan kebaikan, kasih, dan kasih karunia untuk membentuk karakternya? Oke, hubungan terakhir yang Paulus sebutkan adalah hubungan antara hamba dan Tuhan. Pada zaman itu, seseorang bisa menjadi hamba atau budak karena berbagai alasan. Ada yang lahir sebagai budak, ditawan dalam perang, menjadi hamba atau budak karena melakukan kejahatan, atau menjadi budak untuk melunasi hutang.
budak atau hamba dianggap sebagai milik tuannya, tetapi beberapa hamba punya peran yang penting dan masyarakat pada zaman itu sangat bergantung pada mereka. Juga sekitar 1 dari setiap 3 orang dalam populasi Efesus adalah budak. Jadi dalam pasal ini Paulus tidak membahas apakah perbudakan itu baik atau buruk. Sebaliknya, dia mengajarkan bahwa baik seseorang adalah hamba maupun tuan, mereka harus bekerja untuk menyenangkan Tuhan Allah. Karena keduanya memiliki Tuhan yang sama, yaitu Allah di surga. Jadi Paulus katakan ini, turutlah perintah Tuhanmu. Taatlah dengan perasaan hormat, patuh, dan sungguh-sungguh. Jangan hanya ketika diawasi atau supaya menerima pujian, lakukanlah kehendak Allah dengan sepenuh hati, bekerjalah dengan hati yang gembira, bekerjalah seolah-olah pekerjaanmu dilakukan untuk Tuhan. Dan kemudian Paulus berbicara kepada para tuan dan menyuruh mereka melakukan hal yang sama terhadap hamba-hamba mereka. Pada zaman itu mengatakan bahwa seorang hamba harus taat dan menghormati tuannya adalah hal yang biasa. Tetapi mengharapkan seorang tuan untuk melayani hambanya pasti sangat mengejutkan. Hubungan seperti ini hanya mungkin terjadi ketika cara pandang kita berubah dari cara pandang dunia menjadi cara pandang surgawi. Paulus tidak berusaha menghapuskan seluruh sistem perbudakan dalam bagian ini. Sebaliknya, dunia diubahkan satu orang demi satu orang. Perubahan itu dimulai ketika setiap orang mengasihi sesamanya seperti Yesus mengasihi manusia. Dalam semua hubungan ini, motivasi kita adalah bahwa kita melakukannya seperti kita sedang melakukannya untuk Yesus. Bisa lihat ayat 22. Istri, tunduklah seperti kepada Tuhan. Pasal 6 ayat 1. Anak-anak, taatilah di dalam Tuhan. Pasal 6 ayat 5. Hamba, turutlah perintah Tuhanmu, seolah-olah kalian lakukan kepada Kristus sendiri. Intinya adalah jika saudara ditempatkan di bawah otoritas seseorang, teruslah melayani orang itu, karena dengan melayaninya, saudara menghormati Yesus. Dan jika saudara diberikan otoritas atas orang lain, kasihlah mereka dan layanilah mereka dengan cara yang sama seperti saudara ingin mereka melayanimu. Dalam semua hubungan ini, Paulus sedang berusaha mengubah cara pandang duniawi kita menjadi cara pandang surgawi. Ketika kita melihat seperti dunia melihat, kita membandingkan status sosial seorang untuk menentukan siapa yang lebih berharga. Tetapi ketika memiliki cara pandang surgawi, kita melihat setiap orang sebagai anak-anak Allah. Jadi, mungkin hari ini ada orang di sini yang belum punya anak atau belum menikah. Apa artinya semua ini bagi orang itu? Saya mau meninggalkan bahwa Paulus sendiri tidak menikah ketika dia menulis surat ini. Yesus juga tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak. Kalau saudara belum menikah dan belum punya anak, saudara tidak dilupakan. Pesan ini juga untuk saudara. Tetapi kita perlu memikirkannya dengan cara Yesus memandang keluarga. Jadi ketika Yesus memikirkan tentang keluarganya, siapa yang dia pikirkan? Yesus sendiri sudah menjelaskannya sebenarnya. Dia berkata bahwa siapapun yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya adalah ibunya, saudara laki-lakinya,
dan saudara perempuannya. Jadi, lihatlah orang-orang di ruang ini, baik seorang sudah menikah maupun masih lajang, baik orang Indonesia maupun orang asing, baik tua maupun muda. Kita semua di sini adalah bagian dari keluarga Allah. Kita adalah saudara dan saudari dan kita dipanggil untuk saling tunduk satu sama lain. Jadi sebagai kesimpulan, mengikuti Yesus mengubah cara kita menggunakan otoritas dan cara kita merespon kepada otoritas. Tujuan kita bukanlah untuk berkuasa atas orang lain, tetapi untuk saling mengasihi dan melayani seperti Yesus. Dalam seluruh khotbah ini ada 5 poin. Yang satu, dalam keluarga Allah, setiap orang sama berharga. Paulus berbicara kepada orang-orang yang memiliki status sosial lebih rendah dalam budaya mereka untuk menunjukkan bahwa mereka juga berharga bagi Tuhan. Yang kedua, hubungan orang Kristen dibentuk oleh teladan Yesus, bukan oleh cara dunia memandang kekuasaan. Sebenarnya dunia berkata, siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang boleh mendapatkan apa yang dia inginkan? Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk bertanya, bagaimana saya bisa menggunakan posisi saya untuk melayani? Dan poin ketiga, jika berada di bawah otoritas seseorang, layanilah dia seperti melayani Yesus. Motivasi utama kita untuk tunduk, taat, dan melayani adalah hubungan kita dengan Yesus. Yang keempat, jika memiliki otoritas, gunakanlah untuk kebaikan orang-orang yang dipimpinmu. Suami berkorban bagi istrinya. Orang tua mendisiplinkan anak-anak dengan kasih karunia. Tuhan melayani hamba-hambanya. Otoritas digunakan untuk menolong orang lain bertumbuh dan berkembang, bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kelima, teladan dalam setiap hubungan adalah Yesus. Yesus memiliki otoritas yang tertinggi, tetapi dia menyerahkan dirinya bagi orang lain. Jadi cara menjadi besar sebagai pengikut Yesus adalah mengasihi, berkorban, melayani, dan mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Saya mau minta tim worship maju ke depan. Dan selama itu bisa berpikir tentang 2 kesalahan yang kita bisa buat ketika membaca bagian ini. Dalam seluruh sejarah dunia, saya pikir 2 kesalahan ini sering terjadi. Kesalahan pertama, kita fokus pada siapa yang berkuasa. Tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita melayani orang lain. Kesalahan kedua, kita fokus pada apa yang kita dapat dari sebuah hubungan. Tetapi seharusnya kita fokus tentang apa yang kita berikan dalam hubungan itu. Jadi sebagai respons ke firman Tuhan pagi ini, saya mau kita semua pikir tentang satu hubungan dalam hidup kita masing-masing. Jangan bertanya kepada diri sendiri siapa yang berkuasa, tetapi tanyakan bagaimana saya bisa melayani orang ini seperti Yesus. Jadi saat kita worship, kita akan mengambil waktu untuk merenungkan firman ini. Dan saya mau saudara tanya diri sendiri, siapa yang Tuhan ingatkan kepada saya saat ini? Dan Tuhan katakan apa tentang hubungan saya dengan orang ini? Kalau ada orang di sini yang merasa Tuhan berbicara,
melalui pesan ini. Saya mau ajak saudara untuk maju ke depan dan merespon dengan worship. Saya juga mau minta tim doa untuk mendoakan siapapun yang maju ke depan. Saya mau berdoa untuk kita semua, lalu mari kita menyembah Tuhan dan merespon kepada apa yang Dia katakan kepada kita. Tuhan, ketika kami melihat cara Engkau mengasihi kami, wow, itu luar biasa. Kami diubahkan oleh kasih-Mu. Dan kasih-Mu mengubah seluruh kehidupan kita. Dan sebenarnya kami mau ikut teladan Yesus dan berikan kasih yang sama kepada orang lain. Jadi tolong membantu kami pagi ini. Tolong mengingatkan kami tentang orang-orang yang harus menerima kasih itu. Tolong tunjukkan kepada kami hubungan yang kami harus melayani. Dan juga Tuhan, tolong menguatkan kami supaya kami bisa melayani mereka. Kami mau hidup seperti Yesus. Jadi tolong membantu kami lakukan itu. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dan jauh lebih besar daripada kami bisa berpikir. Kami berdoa semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.